Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih untuk hari ini sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara terkait dengan tujuan kami, yaitu untuk mengidentifikasi kekurangan pada modul ajar yang telah saya buat dan kelompok kami buat, kemudian melakukan perbaikan terhadap komponen modul ajar yang belum lengkap, kemudian menghasilkan modul ajar yang lebih sistematis dan sesuai dengan kurikulum Merdeka, kemudian menambah pengalaman belajar dalam menganalisis perangkat pembelajaran itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elisa dan teman saya Anissa Sandiena dan juga Sally dari mahasiswa PGSD, seperti itu Ibu. Kemudian saya di sini bakal bertanya-tanya ini Bu, dan akan berlanjut saya. Selanjutnya saya mau bertanya Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, Ibu pernah mengajar ke kelas sebelumnya? Iya, saya guru kelas sebelumnya. Kelas tinggi apa? Kelas tinggi. Kelas tinggi. Untuk mata pelajaran atau wali kelas? Wali kelas, saya kelas 5. Terus Ibu bagaimana mengkondisikan anak-anak di kelasnya gitu? Ya, jadi dalam mengkondisikan anak-anak tentu kita kan melakukan pemetaan atau asesmen sebelum kita mengajar ya, dan itu biasanya dilakukan di awal kegiatan pembelajaran. Kita melakukan asesmen awal, baik itu untuk mengetahui minat anak, kemudian kemampuan anak. Jadi tidak hanya pengetahuan, tetapi juga memetakan gaya belajar anak. Jadi kan ada yang memang tipenya itu anak lebih senang mendengarkan, ada yang tipenya visual, audio, kemudian ada juga yang kinestetik. Nah, itu biasanya kalau kelas 5, saya dulu kelas 5 ya, kelas tinggi itu kan sudah bisa diarahkan untuk menentukan jenis pembelajaran seperti apa yang harus dilakukan. Kemudian selain itu juga kami kan melakukan pemetaan, baik itu melakukan pemetaan dari misalnya literasi dasar ataupun numerasi untuk mengetahui tingkat pengetahuan. Terus apakah Ibu pernah menerapkan pembelajaran diferensiasi saat mengajar? Oh, tentu saya yakin setiap guru pasti menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Jadi meskipun kadang mungkin guru belum menyadari ya dia itu melakukan diferensiasi, tapi sebetulnya sebagian besar guru pasti dalam kegiatan pembelajaran pasti menerapkan prinsip diferensiasi. Terus bagaimana Ibu menghadapi siswa yang membutuhkan bantuan lebih dalam? Maksudnya ABK atau bagaimana? Ya, mungkin ABK atau ada yang kurang paham. Oh iya, jadi kan misalnya tentu karena pembelajaran di kelas itu kan sifatnya klasikal. Tentu kami awalnya membimbing secara klasikal, tapi misalnya nih ada anak kan pasti di akhir itu ada proses pengerjaan ya, entah itu LKPD ataupun pengerjaan assessment. Itu kan kita mendampingi. Nah, nanti kan anak-anak yang merasa kurang paham nanti kita kan dekati. Jadi guru itu sebetulnya kan tidak diam ya. Jadi ketika misalnya setelah menjelaskan anak diminta mengerjakan LKPD kan guru itu keliling ya pasti. Nah, itu kan untuk memastikan mana sih anak-anak yang sebenarnya membutuhkan bantuan. Terus yang terakhir ini tantangan serta solusinya untuk menghadapi yang memiliki anak-anak yang kebutuhan belajar yang kurang gitu. Ya, jadi kalau sepengalaman saya anak-anak zaman sekarang itu source momennya itu lemah ya. Jadi itu loh ingatan jangka panjangnya itu jadi misalnya diajarin hari ini besok pasti lupa gitu, tadi diterangkan nanti itu lupa lagi. Nah itu jadi kadang kita tuh harus membiasakan, mungkin sudah kurang zaman ya, tapi literasi kebiasaan menulis itu ternyata penting gitu. Jadi anak-anak itu dibiasakan untuk menulis mengungkapkan apa yang sudah mereka ketahui. Dan kalau misalnya memang anak-anak itu betul-betul di bawah, saya biasanya akan memberikan jam tambahan. Jadi saya dulu pernah pas di kelas 5, karena memang itu kan zaman COVID ya, anak-anak itu ya istilahnya lost learning ya, korban lost learning itu kan ada anak yang sudah kelas 5 tapi kemampuan bacanya kurang. Jadi ketika anak-anak sudah selesai pulang, saya koordinasi dengan orang tua untuk memberikan tambahan belajar. Jadi saya melakukan bimbingan secara personal kepada memang anak-anak yang betul-betul membutuhkan. Sudah Ibu, sudah ditanya jawabnya. Kemudian dari modul yang sebelumnya kami membuat modul dengan
versi yang sudah memiliki kurikulum merdeka, dan untuk modulnya seperti ini Ibu. Oh ya. Oh ya, ini untuk modul ajarnya saya lihat sudah bagus ya. Di sini juga sudah ada pengetahuan awalnya, kemudian juga sudah ada minat belajarnya. Nah ini ada gerakannya juga sudah dijelaskan. Nah ini sebetulnya topik pembelajaran ini itu salah satu materi yang sebetulnya gampang-gampang susah. Nah kalau misalnya dibilang gampang karena memang sifatnya seperti hanya pengetahuan ya. Jadi itu kan tentang banyak sekali ya rumah-rumah adat gitu kan. Nah tapi kesulitannya yaitu harus mengidentifikasi semua rumah adat istilahnya keragaman. Itu kan banyak ya. Nah itu jadi mungkin harus dibuat berbagai macam variasi pembelajaran gitu. Nah kemarin itu yang di pembelajaran sebelumnya guru yang saya itu juga ada dengan itu juga. Nah ini untuk yang saya lihat ini kan di tujuan pembelajaran ya. Di tujuan pembelajaran pertama itu kan menceritakan keragaman budaya dan kearifan lokal di lingkup daerah. Nah ini di kegiatan intinya ini kenapa kok misalnya ini pas mengamatinya kok tentang kebiasaan yang mulai hilang. Nah itu menurut saya kurang sinkron ya. Jadi antara tujuan pembelajaran dengan ini kegiatan intinya. Mungkin kalau misalnya ini padahal kan ini sudah bagus ya. Apa saja budaya di lingkunganmu? Nah ini bisa mengolah ke ini lebih untuk menjawab yang tujuan pembelajaran yang pertama ini gitu. Jadi supaya runtut gitu. Nah jadi ini. Nah ini kan kalau misalnya sudah nanti anak-anak mengetahui itu, nah mungkin baru anak-anak diminta mengidentifikasi. Nah sekarang apa sih dari berbagai macam keragaman tadi itu yang sudah mulai ditinggalkan gitu. Nah kemudian apa yang menjadi penyebab kok bisa ya kebudayaan itu mulai ditinggalkan gitu. Itu bisa di arah situ. Ini kemudian diajak untuk budaya kebiasaan keluarga. Di sintaks kedua nomor dan ini guru membagikan LKPD berisi tugas wawancara sederhana tentang budaya dan kebiasaan keluarga. Jadi itu lebih kayak dikaitkan itu dengan di kehidupan kehidupan anaknya. Terus untuk yang ini kemudian yang ini mengenai budaya, diskusinya tentang budaya kebiasaan di keluarga. Nah kemudian anak-anak ini diminta untuk menyajikan map dalam bentuk mengenai budaya di lingkungan sekitar. Nah ini agak kurang runtut ya Pak ya. Ini jadi kebiasaan di keluarga, terus ini jadi kebudayaan di luar awalnya, terus kebudayaan yang hilang. Nah itu nanti loncat-loncat ini ya. Jadi mending dibuat runtut, misalnya dari awal nih apa yang kamu ketahui tentang kearifan lokal. Nah kemudian apa saja sih keragaman yang ada di sekitar kita. Nah terus misalnya langsung baru ke apa sih kebudayaan yang sudah kita tidak temui. Nah setelah itu baru tuh anak-anak kalau sudah itu baru misalnya, nah sekarang coba kita menilik ke kebiasaan di rumah kita, atau dibalik nih dari kebiasaannya di rumah. Jadi kan membawa dunia anak ke kita ya, jadi ya gitu ya. Nah itu juga boleh. Jadi supaya runtut seperti itu.
Assalamualaikum. Iya iya. Itu terlambat. Ini tentang kearifan lokalnya yang jamu itu ya. Iya, Ibu. Apa-apa nanti dibuat supaya tidak apa ya loncat-loncat seperti anak gitu ya. Jadi kemudian karyanya temanya apa ini? Si yang bebas apa membuat poster komik tadi kan itu apa? Memilih. Itu nanti di bagian LKPD, Bu. Jadi nanti dibebasin kayak gitu sih, soalnya mau milih dibuatin komik terus cerita kayak gitu, Bu, sesuai kemampuan per kelompoknya. Maksudnya temanya tentang apa? Apakah ini kan di tujuan pembelajarannya banyak nih Ya. ada yang keragaman, menceritakan keragaman atau upaya pelestarian atau menghargai keragaman atau yang mana? Yang keberagamannya, Ibu. Maksudnya jenis-jenis keragaman. Iya. Nah itu dijelaskan nanti kan jadi tahu nih misalnya ini soalnya membaca penulis. Nah ini mungkin pendampingannya jangan ini ya, siswa guru memberikan pendampingan lebih intens kepada peserta didik yang kesulitan membaca menulis itu kan tidak di topik kan. Nah ini mending jangan itu, tapi pendampingan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan untuk memahami materi itu gitu saja. Jangan tiba-tiba membaca menulis. Kalau ini sudah di luar konteks pembelajaran. Nah, ini berarti teks ya, teks tentang kearifan lokal, manfaat, penghubungan budaya lokal. Nah ini diberikan penjelasan saja. Jadi peserta didik bebas memilih bentuk. Peserta didik ditugaskan untuk membuat produk dengan tema apa. Nah produk bisa berupa ini. Jadi monggo misalnya meskipun keragaman tapi temanya, tapi produknya bisa macam-macam nih, bisa dalam bentuk komik gitu kan, peta pikiran, nah kayak gitu maksudnya. Iya, Bu. Nah berarti yang kalau kayak gini ini sudah nantinya menjawab dari tujuan pembelajaran yang pertama. Ini apa tadi? Modelnya apa? Model pembelajarannya. Kalau PBL itu biasanya anak-anak disajikan masalah dulu atau PJDR? Ini yang ayo menyelidiki masih masuk ke sini. Itu masih di proses pembelajaran. Ini sudah sintaks kelima ini. Kalau sudah menganalisis berarti harusnya langsung ke mengevaluasi. Ini kalau menyelidiki lagi tentang ini, wah saya tidak membayangkan pasti siswa terlalu banyak. Itu nanti ini harusnya di lain pertemuan. Nggak akan. Ini waktunya berapa itu? Oh 15 kali 3 kali pertemuan.
kali JPL, jadi 2 kali 35 menit, maksimal 4 kali JPL itu juga jarang. Jadi dalam 1 minggu kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada 4 JP. Nah yang 3 JP-nya itu untuk pembelajaran, sedangkan yang 1 JP-nya itu untuk kokurikuler. Nah jadi untuk kalau setiap modul aja, tadi saya minta itu untuk 1 pertemuan saja. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih, boleh gitu, asalkan ini lebih apa ya, lebih sama kayak misalnya kalau sudah 1 sintaks selesai kan sudah gitu kan, tidak mungkin kan 1 pembelajaran 2 modul apa 2 model pembelajaran kan nggak mungkin ya. Kalau metode boleh, tapi kalau model kan itu. Atau misalnya ini masuk yang menyelidiki, ini masuk di sintaks yang ini misalnya organizer untuk belajar gitu. Tapi ini sudah ada tentang budaya keluarga, jadi ngomong gitu pilih-pilih supaya tidak terlalu banyak muatan yang masuk di hari yang sama. Ini maksudnya tugasnya untuk modulasi untuk 1 pertemuan atau enggak? Enggak ya? Dibebaskan. Dibebaskan. Iya, dibebaskan. Kalau dibebaskan kenapa milih yang susah? Nah, kalau misalnya itu buat 1 pertemuan saja, kalau enggak maksimal 3 JPL lah gitu. Jadi kan 3 kali 35 menit. Ini bayangkan coba Mbak, kalau misalnya nih anak ini berapa waktunya? Kalau saya itu biasanya kalau buat modul ajar sih dikasih waktu Mbak, misalnya orientasi ini berapa menit. Nah, ini juga nanti dikasih ya. Jadi terus yang sentak ini berapa menit gitu. Terus yang ini berapa menit, jadi nanti kita bisa tahu. Jadi langsung saja, tadi kan sudah sintaksnya selesai, kemudian penutup. Nah penutup itu siswa diminta untuk melakukan refleksi, kemudian siswa diberikan evaluasi. Nah evaluasinya nanti berarti ada bermacam-macam kan, tadi ada membuat mind map. Berarti kalau misalnya tadi diminta bebas, berarti nanti kalian itu harus membuat rubrik penilaiannya banyak banget loh. Kalau komik bagaimana rubrik penilaiannya, poster bagaimana, kemudian tadi apa ya itu, kalau misalnya kalian tidak, supaya nggak terlalu lebar, kalian batasi saja gitu. Jadi bisa dalam bentuk poster atau apa, tentukan saja supaya kalian dalam membuat rubrik penilaiannya tidak terlalu banyak. Itu kan itu, kemudian penilaian sikapnya juga kan harus disertakan. Lihat tuh nanti sama yang itu. Nah ini apa? Ini nggak apa-apa. Ini nanti kan kalau ini tadi malah banyak banget nih, banyak banget itu kegiatan pembelajarannya, tapi asesmennya nggak sesuai per itu. Jadi setiap satu selesai pembelajaran disertakan juga evaluasinya untuk mengetahui lagi. Nah ini juga kan ini. Nah ini juga nanti bisa ditambahkan kan, tadi ada yang budaya yang sudah tidak ada, berarti bagaimana nih pelestariannya budaya itu juga ditambahkan. Jadi kalau saya ini terlalu banyak sekali itu ya, jadi fokus saja Mbak, kayak misalnya
Ini CP-nya. CP-nya mana? Oh iya. Bisa sendiri memahami keragaman budaya. Nah, ini kan udah loh. Nah, keragaman, kontribusi. Nah, ini sebetulnya kalau ini tuh gampang. Kalau kalian membuat modul ajarnya tuh disesuaikan dengan tujuan ini, itu nanti nggak akan kemana-mana larinya. Itu aja ya. Jadi nanti dibuat runtut. Jadi kayak misalnya di sini tadi mbaknya belum baca, nanti bisa disimak ya. Jadi kan gampang. Oh, mungkin ini ya, jadi yang karena kalian mengacunya ke problem based learning ya, jadi langsung bilangnya kebiasaan, jadi ya untuk memunculkan masalah. Tapi sebetulnya masalah kan tidak harus yang seperti ini gitu, tapi bisa disesuaikan juga dengan runtutan materi supaya tidak apa ya, loncat-loncat kayak gitu aja. Tapi sebetulnya sudah semester berapa ini? Semester 6. Oh ya tinggal berarti harus Besok kelas 7 udah praktek. oh iya gitu. Nanti kalau misalnya Elisa ya, nanti kalau misalnya itu saya kan kebetulan itu juga jadi utama PPG yang itu dulu derajat sekarang derajat gitu. Itu banyak yang kalau misalnya yang derajat itu memang perfeksionis ya. Nah, ini saya gampang. Kalau misalnya guru itu, kalau yang sekarang saya kan tidak bisa memaksakan guru harus membuat perfeksionis nih, harus itu. Yang penting saya lihat CP tujuannya sudah sesuai, kemudian bahasanya bagus, itu sudah cukup untuk saya. Tapi kalau mahasiswa ya kalian wajib idealis gitu ya. Baik Ibu, terima kasih untuk saran dan kritik atas modul yang telah kelompok kami buat. Kami cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf Ibu, dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu. Ya nggak apa-apa gitu ya Mbak ya. Saya tuh sebetulnya nggak apa-apa.